Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim Ma'ruf, mahasiswa PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024, Bahasa Indonesia Universitas Lambung Mangkurat. Video ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan pada mata kuliah Teknologi Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Setidak-tidaknya ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan pertama berkaitan dengan pengalaman yang saya rasakan ketika saya masih berada di sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Jawabannya saya rasa sangat berbeda-beda begitu kesannya yang saya rasakan. Di sekolah dasar misalnya, saya mendapatkan kesan pembelajaran pertama kali itu menurut saya sangat menyenangkan karena guru saya memadu padankan media pembelajaran tradisional dengan kegiatan belajar mengajar di kelas. Sehingga sampai hari ini konstruksi pengetahuan itu masih saya ingat dengan baik. Kemudian pada tahap yang kedua di tingkat sekolah menengah pertama atau SMP, itu saya merasakan pembelajaran yang baru karena di sini sudah dimulai dengan adanya penggunaan teknologi dan pertama kalinya saya merasakan kesan tentang pembelajaran komputer karena ini adalah pertama kali saya menggunakan komputer. Kemudian pada tingkat SMA, ternyata pengalaman pembelajaran di tingkat SMP itu berkait karena di SMA adalah pertama kalinya saya mengalami yang namanya Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK. Jadi, pembelajaran yang diterapkan guru saya pada tingkat SMP yang saya rasakan ternyata berdampak baik atau bermanfaat bagi saya ketika tingkat SMA, yaitu adanya UNBK atau Ujian Nasional Berbasis Komputer tersebut. Pada tingkat perguruan tinggi, ternyata lebih banyak menggunakan teknologi. Saya sebagai mahasiswa tentu dituntut untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Lalu, misalnya pada terjadinya pandemi COVID-19, itu kami sebagai mahasiswa dipusingkan dengan pembelajaran atau perkuliahan secara daring karena kami sangat tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang belum pernah sama sekali kami pakai seperti Google Meet misalnya, Google Zoom, dan perangkat-perangkat aplikasi lainnya yang menunjang perkuliahan secara daring. Namun, kami harus dituntut beradaptasi bisa menggunakan teknologi-teknologi tersebut dan akhirnya kami terbiasa. Nah, itu adalah pengalaman yang saya rasakan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi tentang pendidikan yang saya rasakan dan menurut saya menarik dan memiliki kesan-kesan tersendiri. Kemudian pada pertanyaan yang kedua, tentang pertanyaan seputar perkembangan teknologi dan tren media sosial. Ini menurut saya hari ini teknologi sudah berkembang sangat pesat, bahkan kalau bisa dikaitkan dengan sebuah istilah, perkembangan teknologi hari ini melebihi kecepatan cahaya. Jadi, banyak sekali tren-tren di media sosial yang bisa diikuti, baik itu yang dampaknya positif ataupun yang dampaknya negatif. Jadi menurut saya perkembangan teknologi ini selalu memiliki dua kutub yang berlainan, kutub positif dan kutub negatif. Tergantung kita sebagai manusia melihatnya bagaimana. Kalau dikaitkan dengan pendidikan misalnya, anak-anak yang menggunakan teknologi atau peserta didik yang menggunakan teknologi itu bisa kita arahkan untuk pembelajaran yang lebih menarik dan lebih bermanfaat bagi mereka ketimbang mereka menggunakan teknologi hanya untuk seru-seruan atau rame-ramean main game kemudian lupa terhadap lingkungan sekitar, lupa terhadap orang tua dan tanggung jawabnya sebagai manusia. Kemudian pertanyaan yang ketiga, membandingkan bagaimana peserta didik di era saya dengan di era yang sekarang. Apakah berbeda? Tentu sangat berbeda. Karena saya kelahiran tahun 1998 misalnya. Generasi saya itu sangat berbeda dengan generasi sekarang. Karena di generasi saya itu, saya rasa pada zaman itu tidak ada teknologi yang secanggih seperti sekarang ini begitu. Sehingga waktu itu kami hanya bermain permainan-permainan tradisional dan interaksi antar sesama rekan atau sesama peserta didik waktu itu hanyalah permainan-permainan tradisional. Tidak seperti sekarang. Peserta didik sekarang sudah kenal teknologi dan sudah pandai memanfaatkannya dan berbeda 180 derajat. Pandemi COVID-19 lagi-lagi menjadi penyebab peserta didik dituntut untuk bisa memahami teknologi yang lebih canggih. Lalu pada pertanyaan yang keempat tentang skor PISA yang didapatkan oleh Indonesia, menurut saya ini bukan hal yang sangat mengejutkan jika skor PISA Indonesia itu rendah.
Mengapa? Karena menurut saya, daripada saling menyalah-nyalahkan mengapa skor PISA kita rendah, lebih baik kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar terlibat aktif, khususnya yang berada di dunia pendidikan, untuk membangun pendidikan dan membangun sumber daya manusia Indonesia? Jika sudah, lalu apa dampak yang bisa kita berikan? Nah, menurut saya, semua stakeholder atau semua pihak itu harus benar-benar bekerja sama untuk mewujudkan SDGs atau Sustainable Development Goals atau pembangunan jangka panjang, khususnya mengenai pendidikan. Nah, ini menurut saya menjadi penting kalau pemerintahnya bisa benar-benar memperhatikan bidang pendidikan. Karena melalui pendidikan bisa muncul sumber daya manusia yang bisa bersaing di segala bidang. Dan tidak lupa juga, menurut saya, guru atau tenaga pendidik itu harus diperhatikan kesejahteraannya. Karena guru sebagai ujung tombak pengawal peserta didik untuk memaksimalkan potensinya di sekolah dan akhirnya bisa menjadi manusia yang sesungguhnya atau manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Terima kasih, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.